Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyun nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimat, para ummahat wal akhwat, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, di mana pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia, di mana berkumpulnya kita di sini sebagai salah satu upaya kita untuk mempersiapkan diri dan sebagai bentuk usaha kita untuk mengumpulkan bekal sebelum kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabat. Orang ini mengatakan, ayyul mu'min afdal? Ya Rasulullah, siapakah seorang mukmin yang afdal itu? Maka Nabi SAW mengatakan, ahsanuhum khuluqa. Seorang mukmin yang afdal adalah seorang mukmin yang senantiasa menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, senantiasa menghiasi dirinya dengan budi pekerti yang luhur. Kemudian orang ini berkata lagi, fa ayyul mu'min akyas? Dan siapakah orang mukmin yang cerdas itu? Maka Nabi SAW mengatakan, aktsaruhum lil mauti dzikran, yaitu orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, ulaikal akyas. Dan orang-orang yang dia senantiasa mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk perjalanan yang panjang, itulah mereka orang-orang yang cerdas. Maka kita menuntut ilmu agama itu sebagai upaya untuk kita mempersiapkan diri kita dengan bekal perjalanan kita sebelum kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat kelak. Dan semoga Allah ta'ala memudahkan segala urusan kita dan memasukkan kelak kita ke dalam surganya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan pagi hari yang berbahagia ini kita akan belajar tafsir dari surat Al-Kautsar, yang mana surat Al-Kautsar ini merupakan surat ke-108 dari urutan-urutan surat Al-Quran. Ya. Surat ini termasuk kategori ke dalam surat Makkiyah. Surat Makkiyah, yaitu surat yang Allah turunkan sebelum Nabi berhijrah dari kota Mekah menuju kota Madinah. Kan pernah kita sebutkan di antara perbedaan atau kapan surat tersebut dikategorikan Makkiyah atau Madaniyah, yaitu ditinjau dari sisi sebelum dan setelah Nabi berhijrah. Bisa dipahami ya?
Surat ini termasuk kategori ke dalam surat Makkiyah. Dan para ulama menyebutkan surat ini diturunkan oleh Allah setelah Allah menurunkan surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat, ya. Jadi Allah menurunkan surat ini setelah Allah menurunkan surat Al-Adiyat. Baik. Kita akan baca terlebih dahulu surat ini, dan setelah itu kita akan membaca tafsirnya. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan wahai Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencimu, merekalah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat ini, ibu-ibu, itu mukhatabnya, tahu mukhatab ya? Tahu mukhatab tidak? Ada namanya mutakallim, ada namanya mukhatab, ada namanya ghaib. Kan ibu sudah belajar bahasa Arab? Oh belum. Oh baru sekali, ya. Ya, terus libur ya. Mukhatab itu artinya lawan bicara, orang kedua. Ya, jadi mukhatabnya atau lawan bicaranya Allah Ta'ala di sini. Allah itu sebagai mutakallim. Mutakallim itu orang pertama, artinya yang berbicara. Kan dalam bahasa Indonesia itu ada yang berbicara, ada yang diajak bicara, ada yang dibicarakan. Gibah namanya seperti ini. Nggak boleh. Nggak boleh gibah, Bu ya. Nah, ini yang berbicara siapa? Allah. Siapa mukhatabnya atau lawan bicaranya? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya coba lihat, ibu lihat surat ini, domirnya itu ka. Domirnya itu ka, yang artinya anta, kamu satu orang. Ya, ka. Kan sudah kita pelajari kan. Kalau perempuan berarti ki. Oh, pintar ibu-ibu. Kalau laki-laki ka, kalau perempuan ki. Makanya coba lihat inna a'tainaka, ya toh? Fasholli rabbika, ya kan? Inna syani'aka. Ya, bukan ki. Kalau ki berarti perempuan. Tidak ada nabi perempuan itu. Nah, maka di sini lawan bicaranya atau surat ini ditujukan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Allah Ta'ala berfirman, Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami telah memberikanmu al-kautsar. Ya, al-kautsar. Kalau ibu baca terjemahan Al-Quran, kalau ibu cari di nama surat, itu artinya telaga. Tapi kalau ibu baca terjemahannya, al-kautsar itu banyak maknanya. Ya. Artinya telaga kalau terjemahan di dalam buku-buku tafsir. Tapi sekarang kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan al-kautsar. Al-kautsar, kata para ulama, khususnya dalam bahasa Arab, huwa al-khair al-katsir. Jadi al-kautsar itu adalah kebaikan yang banyak. Ya, al-khair al-katsir. Apa, Bu? Kebaikan yang banyak. Ya. Kautsar. Kebaikan yang banyak.
Wa hakadha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aqtahu Allah taala khairan katsiran fid dunya wal akhirah. Demikianlah Nabi SAW itu diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat. Ya. Jadi Nabi itu diberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat. Ya. Itu diantara kebaikan kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Itu pendapat yang pertama. Paham, Bu? Pendapat yang kedua, ada pula yang menyebutkan Al-Kautsar itu artinya An-Nahr. An-Nahr itu artinya sungai. Sungai yang ada di surga. Sungai yang istimewa yang ada di surga. Karena di surga itu ada sungai. Jangan tanya, ada ikannya enggak Ustaz? Wallahu a'lam. Mau mancing mungkin ya. Tapi ikan sungai itu udah terlalu enak. Empang ya biasanya. Ya. Ada yang mengatakan bahwasanya Kautsar itu adalah apa tadi? Sungai. Yang mana sungai itu langsung nanti mengalir ke telaga Nabi yang ada di padang mahsyar. Jadi telaga Nabi airnya itu dari mana? Ya apa sih? Telaga Nabi itu airnya dari mana? Sungainya di mana? Di surga. Berarti airnya mengalir dari mana? Nih, coba pahami, Bu. Al-Kautsar artinya sungai yang ada di surga. Telaga Nabi di kok telaga Nabi di surga ya, Bos? Wah, berat ibu-ibu. Ulang. Sungai itu di mana? Surga. Telaga Nabi itu di padang. Ya, kan nanti sebelum masuk surga kan harus minum dulu di padang mahsyar, betul tidak? Nah, airnya itu dari sungai itu. Berarti telaga itu airnya dari mana? Sungai di surga. Coba kalau hitung sembako cepat. Paham ya? Jadi sebenarnya Ustadz, apa sih artinya terus terjemahan yang benar, tafsir yang benar? Sama saja. Karena ingat, dalam ilmu tafsir itu, Bu, saya ini kasih aja ya, sebagai gambaran secara aja. Bedakan perbedaan penafsiran dalam masalah fikih dengan masalah tafsir. Kalau fikih itu namanya khilaf yang sifatnya bertentangan atau tadad dalam bahasa agama kita. Yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan tidak. Nah, dan ini nanti masuk ke dalam hukum mencari mana yang lebih kuat. Tapi kalau dalam ilmu tafsir, meskipun penafsiran dari para ulama itu berbeda-beda, tapi saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Itu disebut dengan istilah khilaf tanawu namanya. Paham, Bu? Tidak paham? Tidak paham, tidak apa-apa juga. Nanti akan paham kok. Ya, khilaf tanawu namanya. Cukup Ibu pernah dengar saja. Nanti kalau misalkan satu saat ikut kajian dengar Ustadz bilang ini adalah khilaf tanawu misalkan. Nah, Ibu kan sudah pernah dengar tuh, oh saya pernah dengar kemarin kajian di MCG misalkan gitu. Ya, bisa dipahami, Bu ya? Baik, kita kembali di sini. Ya. Nah, kata penulis di sini, pengertian yang pertama Al-Kautsar itu artinya al-khair al-katsir. Sedangkan yang kedua adalah maknanya sungai yang ada di dalam surga. Yang mana sifat sungai itu kata para ulama berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, nomor hadis
2300. Nomor hadis 2300. Atau nomor hadis yang ke-400 bisa, 400 dan 2300. Nanti bisa dilihat dua-duanya. Ya, nanti bisa dilihat ya, Ibu ya. Tapi yang menjelaskan sifat dari sungai itu di nomor hadis yang ke-2300. Nah, kata Nabi SAW dari Abu Dzar Al-Ghifari. Siapa nama lain dari Abu Dzar, Ibu-ibu? Jangan ngarang loh ya. Siapa nama lain dari Abu Dzar? Gak tahu, Ibu-ibu. Saya pernah sebutkan di sini. Sudah lupa. Memang para lolita itu begitu. Siapa namanya, Bu? Jundub bin Junadah. Tulis. Namanya Abu Dzar itu kan, Abu Dzar itu kunyah. Tapi nama lengkap beliau itu adalah Jundub bin Junadah Al-Ghifari. Jundub bin Junadah. Baik. Kata Nabi SAW menjelaskan tentang sungai, yang mana sungai tersebut akan mengalirkan airnya ke telaga Nabi alaihi salatu wassalam yang ada di padang mahsyar kelak. Nabi mengatakan, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la'aniyatuhu aktsar min adadi nujumis sama. Jadi telaga Nabi itu, bejana atau gelasnya itu lebih banyak daripada bintang yang ada di langit. Lebih banyak daripada jumlah bintang yang ada di langit. Taib. Lalu kata Nabi SAW, man syariba minha lam yadma akhira ama alaihi. Yang mana seorang yang minum dari telaga tersebut, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Jadi sekali minum, Bu. Kan nanti orang butuh air tuh ketika di padang mahsyar, karena saking panasnya. Nah, kita diperintahkan untuk minum oleh Nabi SAW di telaganya. Nah, kalau sudah minum sekali tidak akan pernah kehausan. Beda sama air yang ada di dunia. Ibu minum 1 gelas saja belum cukup, 2 gelas, 3 gelas. Tapi kalau di akhirat, di telaganya Nabi, sekali itu sudah cukup. Ya. Fihi mizabani minal jannah. Nah, di telaga Nabi itu ada 2 pancuran, yang mana 2 pancuran itu dialirkan dari surga, dari sungai itu, Bu. Nah, itu dia. Jadi airnya itu mengalir dari surga ke telaga Nabi melalui 2 pancuran. Ya. Bagaimana sifat air itu? Asyaddu bayadhan. Bahwasanya air itu sangat putih, minal laban, bahkan lebih putih daripada lebih putih daripada susu. Wa ahla madaqan minal asal, dan dia lebih manis daripada madu. Ya. Lebih manis daripada madu. Ibu pernah minum madu? Sering. Manis enggak madu itu? Manis. Tapi ada madu yang enggak manis, Bu. Hah? Ada madu yang enggak manis. Madu apa? Oh, di madu. Loh, justru manis, Bu, di madu itu. Kemudian wa atyabu rahihatan minal mis, dan baunya itu lebih harum daripada minyak kasturi. Ibu pernah cium minyak kasturi? Belum? Kasihan deh. Belum pernah, Bu? Masa belum pernah? Jadi udah usah minyak kasturi. Ibu pernah cium gaharu? Hah?
Gaharu yang dibakar itu loh. Belum pernah. Subhanallah. Coba Bu, ibu kan bisa beli itu tempatnya itu. Ada kayu gaharu sekarang yang sudah dianu itu, di apa? Di apa istilahnya itu? Pokoknya sudah berupa remah-remah gitu kan ya. Ya, nanti tinggal dibakar, itu harum itu. Ya. Ingat-ingat kayu gaharu, ada sebuah syair mengatakan turidu sahiban la aibafi fahal yaudu aufu bila dukhon. Engkau menginginkan seorang teman yang tidak punya cacat, mustahil. Ya, seperti orang yang ingin mencium kayu gaharu tapi tidak ingin melihat asap. Tidak ada istilahnya. Orang kalau ingin cium kayu gaharu itu harus ada asapnya. Sama seorang berteman itu Bu, tidak mungkin ada teman yang perfeksionis, itu tidak ada. Selalu memiliki kekurangan. Ya, ada cacatnya. Cacatnya dalam artian mungkin di sini bukan cacat fisik ya. Di saat kita minta tolong, dia belum bisa menolong kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sifatnya air yang ada di dalam telaga Nabi itu lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih harum lebih daripada minyak kasturi. Ya, nanti coba ibu cari minyak kasturi itu, lalu cium, harum. Nah, di atasnya lagi ada yang lebih harum daripada itu. Bahkan mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada minyak. Ingat, ini di sisi, kalau di sisi manusia ya tetap bau Bu. Ya, nanti dalilnya ya ini mulut saya lebih harum daripada minyak kasturi. Iya, itu di sisi Allah. Di sisi manusia tetap ya. Ya makanya kalau mau itu sholat misalkan ya, ini kadang-kadang kepada bapak-bapak sih saya ingatin. Kalau mau sholat tuh usahakan dibersihkan dulu mulutnya. Nanti pas waktu bilang amin itu subhanallah saja. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Wa hadzal haud fil qiyamah fi arasatil qiyamati yariduhal mu'minun bi ummati nabi. Nah, telaganya Nabi itu nanti terletak di tengah-tengah padang mahsyar yang kemudian perhatikan, orang yang beriman dari umat Nabi yang akan datang ke situ. Ya. Tapi beriman seperti apa dulu? Ada syaratnya, Bu. Mana syaratnya? Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 7049, ya. Ini orang yang akan mendatangi orang yang tidak akan mendatangi, yang akan dilarang untuk mendatangi telaganya Nabi. Kata Nabi SAW, ana faratukum alal haud. Aku akan menanti kalian di telaga. La yurfa'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum uhtuli juzuni fa aqulu ya rabbi ashabi. Lalu ada kata Nabi SAW, ketika aku ingin mengambilkan air untuk mereka, orang-orang ini, ternyata malaikat melarangku untuk memberikan air ini kepada mereka. Ketika ditanya sama Nabi SAW, itu adalah sahabatku, apa jawaban Allah Ta'ala kepada Nabi SAW? Maka Allah mengatakan, la tadri madza ahdatsu ba'dak. Engkau tidak tahu apa yang sudah mereka lakukan terhadap agamamu. Kata para ulama, hadis ini menjelaskan tentang bahaya dari melakukan perbuatan baru dalam agama, karena bisa terlarang dari meminum dari telaganya Nabi. Makanya kenapa Nabi itu mengharamkan perbuatan bid'ah. Paham? Ya, tidak boleh. Karena kalau seorang sudah melakukan bid'ah, lalu dia menganggap bid'ah itu baik, berarti dia telah mendustakan Nabi. Ini yang pertama. Yang kedua, dia telah merubah syariat. Yang ketiga, berarti dia telah menjadikan dirinya terhalang dari minum di telaga Nabi. Makanya beragama itu lurus-lurus sajalah. Saya sering sampaikan, Bu, beragama itu ibu ambil ilmu komputer itu loh, copy paste. Ibu mengcopy apa yang diajarkan oleh Nabi, ibu mempaste di dalam amalan ibu sehari-hari. Nah, bisa dipahami ini? Paham, Bu? Paham tidak?
Bu? Ya. Jadi beragama itu sesuai sunnah. Apa yang tidak disunnahkan, tinggalkan. Apa yang disunnahkan sama Nabi, kerjakan. Ya. Gampang agama itu, nggak usah ruwet. Dalam segala aspek kehidupan itu sudah ada tuntunannya, Bu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membawakan pada poin yang keempat di dalam masalah pembatal-pembatal keislaman, di mana beliau menyebutkan di situ barang siapa yang meyakini ada tuntunan yang lebih baik daripada tuntunan Nabi, dia bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Bisa kafir, Bu. Tapi ini secara umum. Tidak boleh mengkafirkan orang itu secara individu. Karena butuh yang namanya studi yang mendalam. Dan yang boleh melakukan ini adalah para ulama. Bukan kita yang masih para penuntut ilmu. Lebih-lebih baru hadir bahasa Arab sekali doang, langsung kafirkan orang. Kafir ente. Oh, ente bid'ah. Oh, dah. Ya, jangan, Bu, ya. Ya. Kita harus tahu diri. Karena kita masih tholib, lebih baik kita lebih banyak belajar. Jangan at-tasaddur qabla ta'ahul. Apa artinya? Pingin tampil sebelum waktunya. Yang ada itu lebih banyak sesat daripada benarnya. Makanya kata para ulama kita, sebentar, saya lupa. Kalau tidak salah Sufyan Ats-Tsauri, beliau pernah menyebutkan satu ungkapan yang sangat indah. Beliau mengatakan, sesungguhnya yang paling membutuhkan untuk terus belajar ilmu agama itu adalah para ulama. Kenapa demikian? Kalau para ulama salah, maka dampaknya besar. Tapi kalau orang jahil yang salah, pasti orang bilang, nggak perlu ngikutin dia orang jahil. Kalau ustadz, kiai yang salah, ini bahaya. Berdampak kepada para jamaahnya. Bisa dipahami, Bu, ya? Ya. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Itu pengertian dari Kautsar. Jadi ada dua. Bisa artinya kebaikan-kebaikan yang banyak. Bisa artinya adalah sungai yang ada di. Tapi para ulama, perlu dipahami, Bu, para ulama itu menggabungkan pengertian ini begini maksudnya. Mereka lebih condong kepada pendapat yang pertama, yang mengatakan yang dimaksud dengan Al-Kautsar itu adalah Al-Khair Al-Katsir, kebaikan yang banyak. Ya, apa di antara dasar pemikiran mereka? Dikarenakan salah satu kebaikan yang Allah berikan bagi Nabi itu adalah kebaikan di akhirat. Dan di antara bentuk kebaikan di akhirat itu Allah siapkan telaga bagi Nabi. Maka telaga itu bagian daripada kebaikan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami tidak? Paham tidak? Tidak paham? Bentar. Ini saya terangkan ya, saya tuliskan. Ya. Nih, pengertian Al-Kautsar itu kan Al-Kautsar. Ini artinya Al-Khair Al-Katsir. Ya, kebaikan yang Nah, salah satu contoh kebaikan yang banyak itu adalah Allah siapkan yang namanya An-Nahr. Sungai yang kemudian sungai ini dialirkan ke Al-Haud namanya, telaga. Ini sungai ngalirnya nanti kemana? Ke telaga. Nah, ini bagian daripada kebaikan yang Allah berikan. Bisa pahami? Paham nggak? Ngerti nggak? Ya, kalau pakai contoh gitu kan paham kan? Jadi bagian daripada kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita yang mulia itu berupa telaga, yang telaga itu mengalir sungai dari surga. Baik. Sekarang kita baca lagi.
Wa minal khairitil katsirati allati a'taha atau u'tiyaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fid dunya. Adapun di antara contoh kebaikan yang banyak yang Allah berikan kepada Nabi di dunia, yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari nomor hadis 335. Sedangkan Imam Muslim nomor hadis 521. Apa di antara kebaikan-kebaikan tersebut? Nabi SAW menyebutkan, U'titu khamsan, aku diberikan 5 perkara. Lam yu'tihinna ahadan minal anbiya, yang mana kelima perkara ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumku. Jadi 5 perkara ini, Bu, ini khusus diberikan kepada siapa? Kepada nabi. Apa itu? 1, Ibu tulis, nusirtu birra'bi masirata syahrin. Nabi itu dimenangkan ketika mau perang itu ya, sudah dimenangkan sebulan sebelumnya, Bu. Jadi kalau Nabi mau perang, musuh dengar Nabi mau perang itu mencret mereka. Takut. Muhammad mau perang ini. Bahaya. Hati-hati. Jadi Nabi sudah dimenangkan oleh Allah Ta'ala sebulan sebelum mau perang. Bagaimana cara dimenangkannya? Allah masukkan ke dalam hati mereka para musuh itu rasa takut. Makanya dulu Islam itu disegani. Apa sebab kenapa Islam dulu itu disegani? Karena mereka berpegang teguh dengan sunnah nabinya. Lah sekarang gimana Islam ini mau disegani? Wong sunnah nabinya ditinggalkan, malah lebih senang kepada perilaku dan budayanya orang-orang kafir. Ibu sadar nggak sih kalau ternyata kita kaum muslimin ini dari sisi cover saja orang Islam, tapi kebanyakan ideologi itu mengikuti orang kafir. Akhlak bahkan mengikuti orang kafir. Betul tidak? Dan itu tercermin dari salah satunya ya, tercermin dari apa? Dari tata cara kita berkomunikasi. Saya mau tanya sama ibu-ibu dulu. Ya. Saya mau tanya sama ibu-ibu. Di antara signature-nya orang Islam apa ketika bertemu? Mengucapkan salam. Sekarang nih saya mau tanya, persentase orang kalau bertemu mengucapkan salam banyak atau enggak? Enggak banyak. Enggak banyak. Padahal sudah tahu loh jelas-jelas dia muslimah, tapi kenapa enggak salam sama dia? Oke lah kalau kita enggak ngerti ya orang itu Islam atau tidak ya. Tapi sekarang sudah jelas-jelas pakai jilbab. Pakai jilbab besar, lo ketemu ndak ngucapin salam, kan aneh, ya. Ini contoh, salah satu contoh. Kenapa kita itu tidak dimuliakan sama Allah sekarang? Karena terlalu banyak kita meninggalkan yang menjadi ciri khas dari kaum muslimin. Kita kalah sama para biarawati itu. Biarawati coba lihat tuh, naik kereta api, naik pesawat, salibnya gede-gede gini tuh di dadanya. Pernah lihat kan? Bangga mereka. Padahal mereka itu sebenarnya berada di atas kebatilan, tapi mereka bangga. Lalu sekarang kita berada di atas kebenaran, agama yang dimuliakan sama Allah. Kenapa tidak bangga? Pertanyaan begitu. Ya. Banyak perkara-perkara yang kita itu terlalu jauh dari kategori Islami. Tapi kalau ditanya Islam dong 100% katanya. Jadi tuntunan Nabi itu tolong dipahami, bukan meskipun tatkala Nabi mengatakan itu sunnah. Sunnah itu bukan berarti dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan itu pengertian sunnah dari pengertian ini. Sunnah di sini adalah bagaimana segala apa yang menjadi contoh Nabi, perilaku Nabi ketika beliau hidup, baik itu dalam ibadah, muamalah, berumah tangga dan segalanya, itu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu maksudnya sunnah itu. Bagaimana Allah akan memuliakan kita? Sementara apa yang menjadi ciri khas dan yang menyebabkan kita menang itu kita tinggalkan. Makanya Abu Bakar As-Siddiq ketika Abu Ubaidah ibnu Jarrah
yang pada waktu itu ditugaskan untuk memimpin pasukan di Yarmuk untuk berperang bersama orang-orang Romawi, kirim surat ke Abu Bakar. Apa yang diminta sama Abu Ubaidah bin Jarrah? Minta supaya dikirimkan pasukan tambahan karena kewalahan. Dibalas sama Abu Bakar, ditulis sama Abu Bakar, datang suratnya kepada Abu Ubaidah bin Jarrah. Apa jawaban Abu Bakar? Wahai Abu Ubaidah, bukan jumlah musuh yang aku takutkan mengalahkan kalian. Bukan kekuatan musuh yang aku takutkan mengalahkan kalian. Tapi dosa yang ada dalam musuh itu ada dalam tubuh kaum muslimin. Itulah yang mengalahkan kalian. Dan itu ada di dalam kaum muslimin sekarang. Coba lihat, dosa mana dilakukan oleh orang kafir yang tidak dilakukan oleh kaum muslimin? Riba. Ada. Menipu dalam jual beli. Banyak nggak orang muslim? Banyak. Bahkan yang sudah ngaji pun melakukan demikian. Kalap mata kalau sudah lihat sudah lihat warna merah itu. Itulah kita kaum muslimin. Dikasih amanah nggak amanah. Gimana terus mau menang? Gimana Allah memuliakan kita? Punya tetangga, ya kita tidak hormati. Sama teman kita suka saling hasad. Nah terus gimana? Wah, hasad itu adalah perilakunya orang Yahudi. Kok kita ambil sifat mereka? Kan Allah sebutkan itu semuanya. Makanya perkara yang pertama ini itu tidak diberikan kepada kita sekarang. Karena terlalu jauh kita tidak mengikuti tuntunan Nabi. Ngakunya saja cinta Nabi. Ngakunya, oh saya ini kalau ditanya cinta Nabi. Giliran pas waktu hari kelahiran Nabi. Oh Masya Allah kita cinta Nabi. Tapi dari sisi perilaku, akhlak, ibadah. Gak sama sekali. Terlalu jauh kita itu. Ya. Andaikan Nabi melihat kita seperti ini, Bu, malu Nabi itu. Ya. Nah ini yang perlu kita koreksi sekarang ini. Kenapa kita tidak dimuliakan sama Allah sekarang? Karena kita terlalu jauh meninggalkan bagaimana tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Baik. Yang kedua, di antara keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW dan tidak diberikan kepada Nabi yang lain. Waju'ilat li al-ardu masjidan wa tahuron. Allah jadikan bumi ini suci dan tempat dan bisa digunakan untuk sholat. Kecuali kuburan sama tempat-tempat yang kotor. Apa maksudnya suci? Apa maksudnya masjid? Ibu dimanapun ibu dapati waktu sholat, ibu bisa melakukan ibadah sholat. Kita kalau lihat ada orang sholat pinggir jalan tol, itu aneh. Tapi kalau di Saudi itu pemandangan yang biasa. Biasa itu. Ya. Tapi saya tidak menyarankan di pinggir tol nanti ditangkap sama dinas perhubungan nanti. Sholat di rest area aja. Apalagi di tengah tol nggak boleh, Bu. Bahaya. Ya banyak mobil lalu lalang itu. Maksudnya bagaimana sih? Ibu kalau dapat waktu sholat, ya berhenti waktu sholat itu. Berhenti di tempat tertentu, di masjid. Kalau memang masih jauh sekiranya masjid di situ, ya cari tempat yang kosong, lapang, sholat di situ. Ya. Kalau memang tidak menjama dan mengkosor ketika safar. Ya. Ini tidak diberikan kepada umat-umat terdahulu. Karena umat terdahulu mereka harus beribadah di tempat mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga, wa utitus syafa'ah. Aku diberikan syafaat. Apa maksudnya syafaat? Salah satunya adalah syafaatul uzma, yaitu Nabi nanti yang akan berdoa minta kepada Allah supaya segera dilakukan hari perhitungan. Ibu ingat nggak hadis yang berkaitan dengan para manusia datang kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, Ibrahim, Nabi Musa untuk meminta syafaat? Itu kan tidak bisa mereka, ya toh? Siapa yang bisa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa. Ya. Kemudian yang keberapa? Yang keempat, wa uhillat li al-maghanim, dan dihalalkan bagiku yang namanya maghanim. Apa sih maghanim itu? Harta rampasan perang. Jadi kalau dulu berperang itu bawa harta, Bu, mereka. Bukan bawa ATM, Bu.
Tidak ada ATM zaman dulu itu. Bawa harta. Nah, kalau mereka kalah, mereka tinggalkan harta mereka. Kalau mereka ditawan, mereka menjadi budak. Ya, ingat, jangan samakan antara asisten rumah tangga dengan budak, itu tidak sama. Asisten rumah tangga itu bukan budak. Mereka itu terikat Lah kalau budak itu dilahirkan dari sisi peperangan. Sekarang nih, misalkan nih, kaum muslimin perang sama orang kafir. Ya. Lalu mereka kalah, lalu ada perempuan-perempuannya ditawan, mereka jadi budak. Kalau mereka tidak bisa menebus dirinya, mereka jadi budak. Kalau mereka jadi budak, maka halal bagi tuannya laki-laki untuk menggauli budak perempuan. Tapi tidak boleh budak laki-laki menggauli majikan perempuan, tidak boleh. Tidak boleh, Bu. Hanya berlaku bagi tuan laki-laki menggauli budak perempuan. Bisa dipahami ya? Jadi tidak sama. Ya. Kemudian yang kelima, di antara keutamaan yang diberikan oleh Nabi SAW, diberikan oleh Allah kepada Nabi di sini, wa kana Nabi SAW yub'atsu ila qaumihi khassa wa bu'itstu ilan nasi amma. Nabi itu diutus kepada seluruh manusia. Makanya tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, karena diutus kepada seluruh manusia. Nah, ini yang dimaksud dengan apa? Al-Kautsar, yaitu tafsir dari surat yang pertama, dari ayat yang pertama, inna a'tainakal kautsar. Bahwasanya Allah telah memberikan Nabi itu kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman di ayat berikutnya, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah karena Rabbmu dan berkurbanlah. Ya. Dan berkurbanlah. Taib. Apa maksud dari ayat yang kedua ini? Kata Syekh di sini, ayat ini menjelaskan tentang syukron lillahi ala hadhihi ni'ma al-azimah, yaitu sebagai bentuk kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Makanya kita ketika dapat nikmat, kita disuruh bersyukur. Salah satu cara bersyukurnya itu adalah, saya sudah sebutkan, Bu, saya pernah sebutkan. Jenis bersyukur itu ada berapa? Ada 3. Pernah nggak? Pernah tidak? Belum atau pernah? Tulis. Yang pertama, bersyukur dengan hati. Ya, bersyukur dengan, bagaimana maksudnya bersyukur dengan hati? Kita meyakini nikmat yang ada pada diri kita itu semuanya datang dari siapa? Ya, bukan dari kecerdasan kita. Paham, Bu, ya? Dalilnya nanti Ibu bisa lihat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-53. An-Nahl ayat berapa? 53. Sedangkan yang kedua disebut dengan syukur bil lisan, syukur dengan Bagaimana bentuknya? Yaitu kita mengucapkan alhamdulillah sebagai bentuk pujian kepada Allah. Ya, banyak di antara bentuk cara mengucapkannya, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ya. Jadi kita bersyukur. Makanya di antara pesan Allah Ta'ala kepada Luqman yang Allah sebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-12, kata Allah Subhanahu wa taala, wa id qala Luqmanu li ibnihi wa huwa dalam surat Luqman ayat yang ke-12 itu, nanti Ibu lihat ya. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah wa may yashkur fa inna ma yashkuru li nafsi. Ya. Jadi disuruh untuk bersyukur. Karena sejatinya manfaat dari syukur itu kembali kepada diri kita sendiri. Nah, yang ketiga disebut dengan syukur bil jasad, syukur dengan anggota badan. Bagaimana caranya?
Kalau ibu diberikan nikmat sehat, gunakan nikmat sehat itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Caranya gimana? Ya, melakukan ibadah dengan giat. Ya, kemudian mungkin kalau ada waktu luang, ibu punya waktu luang, spend waktu khusus untuk pergi belajar menuntut ilmu agama selama masih diberikan kesehatan. Karena nanti kalau sudah sakit, hilang kesempatan itu. Kita kan pingin tuh meskipun dalam kondisi kita sakit pahala tetap ngalir. Nah caranya gimana? Ketika sehat itu dirutinkan. Nanti kalau sakit pahalanya tetap karena sudah kebiasaan. Paham Bu? Ya. Makanya ada sebuah ungkapan yang sangat indah. Orang tidak akan tahu pentingnya nikmat sehat kalau sudah. Ibu tanya orang-orang sakit itu. Mereka punya uang banyak. Apa yang mereka inginkan? Sehat. Ya, sehat mereka inginkan Bu. Kalau bisa mereka beli sehat tuh mereka beli sehat itu. Maka ada sebuah ungkapan itu, as-sihhatu tajul. Sehat itu ibaratkan mahkota. Seorang raja akan tahu pentingnya mahkota itu kalau mahkota itu sudah hilang dari dirinya. Ya. Nah di sini Allah menyuruh Nabi kita untuk apa? Di antara bentuk bersyukurnya adalah fasholli li rabbik, salatlah karena Rabbmu, ikhlas. Dan juga berkurbanlah ikhlas karena Allah Ta'ala. Jangan karena manusia. Jangan karena ingin dipuji oleh manusia. Bukan karena ingin dikatakan, oh fulan itu bisa kurban sapi limusin misalkan. Lah, saya sering sampaikan, percuma mengharapkan pujian manusia untuk ibadah kita karena tidak ada manfaatnya. Ya. Selalu ingat petuah dari Imam Syafi'i. Beliau pernah mengatakan ridon nas goyatun la tudrak. Ridhonya manusia itu cita-cita yang tidak akan pernah digapai selama-lamanya. Hatta ibu sekarang kasih ya 1 juta per hari, lalu ibu tidak ngasih sekali pasti bilang oh pelit tuh. Karena sudah 1 juta per hari ibu kasih. Tapi giliran ibu tidak kasih sehari, lalu langsung dibilang apa? Pelit. Manusia tuh gitu Bu. Ya. Maka amat keliru ketika amal ibadah yang seharusnya kita tujukan untuk mendapatkan pujian pahala di sisi Allah, tapi justru kita gunakan untuk mendapatkan sanjungan manusia. Pahala nggak dapat, sanjungan pun itu tidak ada. Yang ada sakit hati Bu. Nyerinya tuh di dia. Apa nyerinya tuh di dia? Siapa orang Sunda di sini? Ya. Ujung-ujungnya kepikiran. Mikir, kenapa sih kok dia begini sama saya gini? Akhirnya apa? Yang tadinya kita berikan, mulailah kita tidak ceritalah sama orang. Itu tuh, udah tahu terima kasih orang itu tuh. Sudah dibaiki. Gak tahu terima kasih. Lah ibu kan ngapain ibu minta balasan sama dia? Coba ibu simak firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Insan ayat 9. Apa kata Allah Ta'ala? Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukuro. Penduduk surga kalau memberikan makan sama orang, ya mereka tidak butuh yang namanya terima kasih. Perhatikan Bu. Kalau terima kasih saja ibu tidak boleh minta sama mereka, apalagi selain dari terima. Itu loh maksudnya, paham gak? Apalagi minta berupa barang. Loh kenapa kau berbuat baik sama dia? Iya bentar lagi mau pergi umroh, siapa tahu dia dikasih nanti air zam-zam. Beli aja lebih baik. Banyak dijual. Ya, tuh Ustaz Yudo jual air zam-zam. Promosi dikit. Harusnya Ustaz Yudo bayar sama saya di endorse ini ya. Itu tolong sampaikan ya. Iya, saya suka nge-endorse tapi nggak dibayar, gimana? Oh itu bisnis Bu, sorry Bu ya. Bisnis Bu. Nggak bercanda. Ikhlas Ustaz. Ya. Kalau terima kasih saja ibu nggak boleh minta, apalagi selain daripada itu nggak boleh Bu.
Minta itu sama Allah. Jangan minta sama manusia itu. Manusia itu tidak punya apa-apa. Toh juga meskipun dia memiliki yang dia ada di tangannya sekarang, itu pun tidak memiliki kuasa untuk memberikan kepada orang kecuali karena rahmat Allah. Saya sering sampaikan contoh sederhana. Ada orang kehabisan bensin di jalan, geret motornya. Banyak orang melewati dia. Kira-kira semua orang nawarin bantuan enggak? Enggak semua. Padahal mampu atau tidak? Mampu. Tapi yang menggerakkan semua itu siapa? Allah Ta'ala. Itu loh. Sederhananya seperti itu. Ya. Kalau sesuatu yang kecil saja itu tidak bisa diberikan kepada manusia kalau itu membutuhkan rahmat Allah. Apalagi itu perkara yang besar. Ya. Hilangkan bergantung kepada manusia. Tapi tidak masalah Anda bergantung kepada bersandar kepada suami. Tidak apa-apa Ibu bersandar kepada suami itu. Menyandarkan diri maksudnya. Bukan menyandarkan. Kalau hati gimana Ustaz? Ya boleh lah, tapi jangan terlalu cinta sama suaminya, Bu. Nanti kalau tiba-tiba suaminya meninggal, gimana dong? Ya. Jadi di sini Nabi SAW diperintahkan untuk apa? Di antara bentuk syukurnya kepada Allah karena Allah memberikan kebaikan yang banyak berupa melakukan ibadah sholat, melakukan sesembelihan, ataupun bisa jenis yang lain seperti ibu bersedekah kalau ibu diberikan kelapangan harta, ya. Kemudian ibu kalau misalkan memiliki apa gitu kan ibu berbagi sama orang, itu di antara bentuk kita bersyukur. Jadi segala hal yang bisa mendekatkan ibu kepada Allah Ta'ala itu ibu lakukan. Ya. Baik. Kemudian ayat yang terakhir Allah Ta'ala berfirman, Inna syani'aka huwal abtar. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, dan sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Ini ayat ini Bu, ayat ketiga ini sebagai hiburan kepada Nabi SAW. Kenapa? Karena orang-orang Quraisy itu mengejek Nabi ketika anak beliau Qasim meninggal dunia. Ya, ketika Qasim, kan kunyah Nabi itu siapa namanya? Abul Qasim. Ketika Qasim itu meninggal dunia, diejek, Muhammad, kamu tuh sudah meninggal anakmu, maka kebaikan-kebaikan itu terputus darimu. Kan orang Arab dulu berbangga kalau memiliki anak laki-laki. Nah, sebenarnya kan ada hikmahnya. Kenapa kok Allah mewafatkan anak-anak laki-laki dari Nabi SAW supaya menghilangkan skeptik di tengah umat, di tengah masyarakat bahwasanya kenabian itu bukan berupa warisan, bukan seperti kerajaan. Karena kalau Nabi meninggal, otomatis nanti yang dielulukan siapa? Anaknya beli. Nah, itu ditutup sama Allah Ta'ala. Ditutup. Bahwasanya kenabian itu bukan berupa warisan, tapi itu murni adalah wahyu, merupakan wahyu dari Allah Subhanahu. Makanya dari anak Nabi 7 itu, ya 6 meninggal duluan kecuali 1. Siapa? Fatimah. Fatimah meninggal setelah Nabi meninggal. Ya, bisa dipahami Bu ya? Ya, jadi yang lainnya meninggal duluan kecuali 1. Yaitu Fatimah. Beliau Fatimah radhiyallahu taala anha meninggal setelah Nabi meninggal. Enggak tahu, saya lupa, selang beberapa saat, 2 bulan kalau enggak salah setelah itu. Itu Fatimah meninggal dunia, ya. Fatimah meninggal dunia. Nah, ini untuk menutup bahwasanya kenabian itu tidak menjadi wari. Dan ini hikmah kenapa Aisyah radhiyallahu taala anha juga tidak hamil. Paham tidak? Ya. Nah, ini ayat ini sebagai hiburan, sebagai pemberi semangat kepada Nabi SAW, karena beliau diejek. Sebenarnya yang terputus dari rahmat itu mereka orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak mau beriman.
maka terputus dari mereka segala kebaikan-kebaikan. Apa yang mereka miliki, harta yang mereka simpan segala macam, itu tidak ada manfaatnya di hari kiamat kecuali kalau mendatangi Allah dengan keimanan. Ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, Allah taala berfirman, "Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum." Ya, orang-orang yang membenci syariat itu bisa menjadikan dia kufur, keluar dari Islam. Ya. Makanya kekufuran itu, seorang yang kufur kepada Allah itu terhalang dari segala kebaikan-kebaikan, baik kebaikan di dunia maupun di akhirat. Oleh karenanya di antara bentuk keadilan Allah Ta'ala, ibu-ibu, perlu dipahami, Ustadz, apakah Allah itu maha adil? Iya. Terus kalau ada orang kafir berinfak, bersedekah untuk misalkan orang Islam, apakah dibalas? Dibalas di dunia tapi tidak di akhirat. Berbeda dengan orang mukmin. Orang mukmin dibalas di dunia, diberikan pahala di, itu bedanya. Bisa dipahami, Bu? Itu bedanya. Ya. Jadi kalau misalkan ada orang kafir nyumbang untuk yatim piatu ini atau untuk panti asuhan ini, Allah berikan balasan di dunia, tapi Allah tidak berikan pahala di. Namun perhatikan, ketika dia masuk ke dalam agama Islam, maka kebaikan itu pun dikembalikan sama Allah. Pahalanya diberikan. Paham tidak? Saya kasih gambaran begitu. Ya. Jadi orang mukmin ya, kalau dia berinfak di dunia dia dapat, di akhirat dia dapat. Tapi kalau orang kafir, ya, dia di dunia diberikan sama Allah, tapi di akhirat dia tertolak. Apa yang menjadikan ini tidak turun ke dia? Karena ada kekufurannya. Kalau dia beriman kepada Allah, maka kekufuran ini terhapus, pahalanya ngalir di akhirat. Paham ya? Paham ya? Ya. Nah, ini kebaikan yang Allah berikan. Ya. Makanya itu diantara bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya kalau ditanya Allah itu maha adil, Allah maha adil. Ya. Sama seperti orang ahlul kitab. Ya, ahlul kitab mereka kan diutus kepada mereka nabi. Nah, orang-orang ahlul kitab yang masih hidup di zaman nabi, kalau mereka beriman kepada nabi, mereka dapat 2 pahala. Pahala yang pertama karena keimanan mereka kepada nabi mereka, dan pahala yang kedua karena mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Bisa dipahami tidak? Paham ya? Ya. Jadi orang kafir itu kalau dia masuk ke dalam Islam, maka kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan itu akan diberikan pahala kalau dia masuk Islam dan meninggal di atas keislaman. Tapi kalau dia tetap berada di atas kekufuran, meninggal di atas kekufuran, maka sudah Allah berikan kebaikan itu di dunia dan di akhirat tidak mendapatkan balasan. Bisa dipahami tidak? Baik. Nah, ini yang dimaksud dengan inna syani'aka huwal abtar, bahwasanya Allah sedang menghibur Nabi SAW. Nabi itu bukan orang yang terputus dari rahmat. Meskipun anak beliau meninggal, akan tetapi kebaikan-kebaikan beliau itu sangat banyak dan sampai sekarang akan terus mengalir pahalanya kepada beliau. Sementara orang-orang kafir, mereka itulah yang sejatinya terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ibu-ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka dengan demikian berakhirlah tafsir dari surat Al-Kautsar yang artinya Al-Khair Al-Katsir, yaitu kebaikan yang sangat banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang ingin bertanya, monggo kami persilakan. Afwan. Bukan Qasim ya yang meninggal itu ya, Ibrahim. Ya, bukan Qasim, afwan, bukan Qasim ya, tapi Ibrahim.
Ya, silakan. Apa? Iya, pelaku bid'ah kalau beribadah dapat pahala atau tidak gitu. Jawabannya tidak. Secara umum tidak. Tapi perlu dipahami, bedakan antara dia itu seorang ahli bid'ah yang alim sama ahli bid'ah yang jahil. Kalau alim berarti kan dia sudah paham, tapi dia tetap melakukannya. Ini dosanya lebih besar. Tapi kalau orang yang jahil, tidak ngerti, dia hanya sekedar ikut-ikutan, bisa jadi dia memiliki uzur di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada kewajiban dia untuk terus belajar. Tidak boleh kita ini berdiam diri. Kita itu harus terus berjalan mencari kebenaran, Bu. Ya, kalau sudah kita misalkan hati kita sudah istiqror, istilahnya sudah benar-benar mantap, itu adalah kebenaran dan hati kita sudah mulai menerima dengan kebenaran tersebut, maka setelah itu kita meminta supaya kita diberikan keistiqomahan. Jadi kalau ditanya, apakah pelaku bid'ah mendapatkan pahala? Jawabannya tidak. Karena syarat diterimanya ibadah itu dua. Satu, ikhlas. Yang kedua, mengikuti tuntunan Nabi SAW. Keduanya hilang atau salah satunya hilang, tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pertanyaan sekarang begini. Ustaz, gimana kalau dulu dia seperti itu, terus dia bertobat sama Allah Ta'ala dari ibadah-ibadah yang dulu itu, terus gimana terus? Maka di sini ada beberapa pendapat, ya. Ada yang mengatakan dia tidak mendapatkan pahala karena memang asalnya dia membangun ibadah itu bukan di atas kebenaran. Tapi yang kedua mengatakan, para ulama mengatakan dia akan diberikan pahala. Kenapa? Karena kejahilannya dulu bisa jadi dimaafkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dalam pendapat ini wallahu alam mana yang lebih kuat? Saya berdoa semoga pendapat yang kedua lebih kuat. Lebih benar. Karena kan kasihan kalau sudah tobat, kemudian pahala dulu ibadah-ibadah dulu yang banyak yang dia kerjakan ternyata tidak diberikan pahala sama Allah, kan repot jadinya. Ya. Makanya kita berdoa semoga ya orang-orang yang bertobat dari melakukan perkara baru dalam agama, ya dari ibadah-ibadah dulu yang mereka lakukan, ya kalau memang misalkan bid'ah mereka tidak sampai derajat yang terlalu tinggi, ya semoga itu diampuni oleh Allah dan diberikan pahala atas keikhlasan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi, silakan. Ya, monggo Bu. Iya. Itu bagaimana dengan kebaikan semisal sedekah yang diberikan oleh kaum muslim, orang muslim, tapi dari sumber penghasilan yang tidak halal? Enggak dapat apa-apa. Enggak dapat. Karena sumbernya itu tidak halal. Kalau orang kafir itu kan misalnya pekerjaan mereka seperti berdagang, itu berarti halal ya? Halal, hukum asalnya halal berdagang. Yang penting mereka berdagang itu misalkan ya berdagang secara umum lah ya. Dia berdagang secara umum. Maka dia halal ya. Dia halal. Ketika dia bersedekah, dia diberikan kebaikan. Nah, sementara kita sudah tahu itu uang tersebut kita dapatkan dengan cara yang haram, maka Allah tidak akan menerima sedekah tersebut. Tapi orang yang menerima sedekah itu diperbolehkan untuk mengambilnya. Akan tapi kita ketika memberi itu tidak mendapatkan apa-apa. Karena kita tahu sumbernya itu sudah tidak jelas. Kalau kita yang menerima meskipun tahu itu tidak halal, tidak boleh ya? Kalau dalam kondisi kita itu tahu dia itu dari mana, sebaiknya ditolak. Tapi kalau nggak tahu, terima saja nggak apa-apa. Tapi kalau misal kita sama-sama dengan keluarga gitu, dan itu saudara kita sendiri yang mohon maaf pekerjaannya dari sumber yang kita ketahui, itu gimana cara menolaknya? Kan nggak enak bisa cara kumpul keluarga gitu, Ustaz makan. Taib, itu diperhatikan. Kalau dia ternyata tidak ada pekerjaan lain selain daripada pekerjaan yang itu notabene haram, maka harus dijauhi. Tapi kalau dia memiliki penghasilan yang lain selain daripada pekerjaan itu,
maka ya sudah, ibu husnudon saja. Ya mudah-mudahan dia membeli ini dari hasil yang halal tersebut. Bisa dipahami ya? Itu kalau dia punya 2 pekerjaan atau lebih. Tapi kalau cuma satu-satunya ternyata itu, maka sebaiknya kita menolak. Ya. Nah, makanya kalau pergi ke sana puasa aja. Gitu. Atau mungkin lagi diet gitu. Atau bawa makanan sendiri itu. Ustaz lagi diet gitu kan. Meskipun terpaksa. Ustaz tapi enak makanannya Ustaz. Ya menggoda Ustaz. Ya enggak apa-apa biar. Itu kalau orang itu tidak memiliki pekerjaan yang lain. Tapi kalau misalkan dia punya pekerjaan yang lain, dia punya usaha yang lain, dia punya mungkin ya penghasilan yang lain, nanti jangan ditanya, ini kau beli pakai uangmu yang mana? Nggak boleh juga. Ya cukup ambil secara umum, insya Allah halal gitu kurang lebih. Tapi kalau cuma satu-satunya maka sebaiknya ditinggalkan. Ya. Baik, ada yang lain? Ya. Kalau orang Nasrani meninggal, orang tersebut mengucapkan innalillahi Boleh. Tapi tidak boleh mendoakan saja. Sebagaimana Syekh bin Baz pernah ditanya, bolehkah kita mengucapkan innalillah istirja ketika ada orang kafir meninggal? Jawabannya boleh. Karena kita sejatinya milik Allah. Tapi mendoakan kebaikan, rahmat itu tidak boleh. Meminta ampun itu tidak boleh. Bisa dipahami ya? Tapi ada orang misalkan ada tetangga meninggal, tetanggamu meninggal, innalillah wa inna ilaihi raji'un, tidak ada masalah. Ya. Tapi kalau mendoakan semoga Allah merahmati, tidak boleh. Semoga Allah mengampuni, itu tidak boleh. Bisa dipahami ya? Yang gak halal, kasih hadiah, kasih orang aja nggak apa-apa. Apanya? Ya, kalau misalkan ini nolak, dikasih, kita dikasih. Tapi kalau bisa nolak lebih bagus. Tapi kalau sudah diantar ke rumah, mau dikembalikan kan nggak bisa. Sudah kasih aja keluar. Ya. Orang yang menerimanya itu di luar sana kan tidak, itu sudah jadi milik kita. Ya, nggak apa-apa kasih keluar. Tapi jauh-jauh sana, jangan sampai dilihat sama keluarga. Bisa repot nanti itu. Hukum asalnya menolak. Tapi kalau dia datang bawa ke rumah gimana terus? Sementara kita nggak ada di rumah misalkan. Ataupun yang menerima bukan kita, ternyata siapa? Anak kita di rumah misalkan seperti itu. Tahu-taunya kita pulang ke rumah sudah ada. Mau dikembalikan kan nanti ya repot juga. Makanya sudah kasihkan aja ke tempat yang lain. Ya. Serba salah semua itu, tapi ya mau gimana lagi Bu? Kondisinya memang demikian yang menjadikan kita harus benar-benar selektif. Karena bahaya kita itu sembarangan kalau memasukkan sesuatu ke dalam tubuh kita. Dampaknya apa? Dampaknya kepada doa salah satunya. Doa kita tidak dikabulkan sama Allah. Ibu pernah dengar hadis yang menjelaskan tentang orang yang berdoa itu mengangkat tangannya, dia sudah dalam kondisi yang pokoknya kacau lah orang ini. Kalau dia berdoa harusnya didengarkan sama Allah Ta'ala. Tapi doanya tidak dikabulkan. Disebutkan sama Nabi sebabnya apa? Makanannya haram, minumannya dari hasil yang haram, pakaian dia beli dari hasil yang haram, daging yang tumbuh dalam dirinya dia tumbuh dari hasil yang haram. Bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Dan harta yang haram itu berdampak kepada perilaku anak kepada orang tuanya. Dan harta yang haram itu yang akan menjadikan rumah tangga tidak harmonis. Banyak saja tapi tidak berkah. Besar pasak daripada tiang nanti lama-lama. Ya. Ibarat kita tuh ya, uang panas tuh cepat keluar Bu, cepat habis. Padahal banyak loh kita punya itu. Tapi coba kalau uang yang kita dapatkan dari hasil keringat yang luar biasa, itu Masya Allah, kita memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Betul tidak? Cukup ya? Cukup ibu-ibu. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menambah keilmuan kita.
Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.